Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Up Mania. Selamat pagi sahabat Nakoy. Selamat pagi Semarang, selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi juga dunia. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Tentu saja saya kembali bersama dengan Bapak Nanang Kosim Yusuf Pak Nakoy dalam Up Awareness, program yang hadir setiap hari Jumat jam 10:15 selepas Up News di Up Radio. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata. Anda bisa bergabung melalui line WhatsApp kami di 087833300400 atau chat langsung di Instagram Up Radio SMG. Dan siaran ini juga bisa Anda simak melalui live streaming kami di upradio.id. Anda bisa mendownload aplikasinya di Play Store handphone Anda. Langsung saja kita sapa beliau Pak Nakoy yang ada di ujung Instagram @nakoy. Assalamualaikum Pak Nakoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Santi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, selalu great. Alhamdulillah. Cerah ya Pak, Jakarta? Sepertinya hari ini ya. Kemarin seminggu ini kita terus ya. Di Semarang gimana, Mbak? Betul. Hari ini cerah, menyambut hadirnya Up Awareness tentu saja dengan semangat yang luar biasa juga. Seperti tema yang diambil oleh teman-teman dari redaksinya Up Radio, Pak, dikejar-kejar rezeki. Ya. Semua orang pengen ya Pak, money magnet gitu, daripada kita ngejar-ngejar capek deh, gitu kan? Seperti apa sih rahasia dikejar-kejar rezeki ini? Tentu saja dalam The Seven Awareness, Pak Nakoy punya trik dan tips yang bisa disampaikan nanti. Tapi sebelumnya Pak, membayangkan nggak sih Pak untuk menjadi pribadi yang dikejar-kejar rezeki? Jadi kalau melihat fenomena yang ada kan ini crazy rich gitu ya, akhirnya jatuh juga karena segala sesuatunya tidak dengan usaha yang maksimal ya mungkin ya Pak ya. Bagaimana pendapat Pak Nakoy? Ya, memang di dunia pencitraan semua jadi palsu kan, dunia palsu kan ini. Memang ya, banyak orang kaya palsu, termasuk banyak cinta palsu. Iya. Bahkan bahasa di luar negeri itu mereka itu mereka kursus untuk betul-betul bagaimana cara foto di Instagram, bagaimana menggait orang-orang yang kaya, tapi dia palsu gitu. Jadi dia kayak betul-betul crazy rich juga ya. Cewek-cewek ini udah dilatih cara duduknya, cara ambil foto dan sebagainya, ternyata palsu. Memang dunia ini sudah palsu semakin banyak ya. Sehingga kita memang harus lebih aware lagi bahwa yang sejati itu memang melalui proses ya. Kalau kita lihat ya, orang terkaya di Google di Indonesia hampir rata-rata nggak pernah pamerin uangnya, hampir nggak pernah pamerin hartanya, hampir nggak pernah pamerin jet pribadinya kan. Karena saya contoh real ya, saya nulis buku tentang Pak Bas Rizal Foto kan Mas Santi. Itu di Gramedia, dia penghasilan sehari realnya 1,4 miliar, tapi nggak pernah tuh ngomongin itu. Betul-betul nggak pernah seperti yang kita lihat anak-anak muda yang mendadak kayak palsu atau flexing gitu ya. Kemudian tujuannya kan sebenarnya marketing juga, tujuannya itu meraup influence people untuk kemudian follow dia, ikut dia, dan kemudian selling investasi dengan cara olah adalah dua mapan gitu. Dan karena dunia palsu citra, orang juga akhirnya terjebak gitu. Dan banyak yang terhipnotis gitu ya dengan keadaan seperti itu. Nah, saya melihat bahwa di self awareness ya kita mesti ya, rezeki itu kan kalau di dalam pandangannya saya bahwa yang namanya have atau kepemilikan itu perkalian antara be dan do.
B-nya adalah personality kita, dan B-nya adalah pekerjaan kita. Jadi kalau sejak kerasnya Anda sampai jungkir balik, banting tulang, tulang dibanting, tapi kalau B-nya tuh belum transhuman, sulit Mas Andi. Maka kadang-kadang ada orang ya kerjanya santai, duitnya banyak. Ada orang kerjanya keras. Jadi kita itu kan sesuatu yang harus pelajari gitu Mas Andi. Ini yang benar kerja benar, orang benar ya, bukan flexing bukan. Gitu Mas Andi. Iya, baik. Ada yang bilang bekerja keras dan bekerja cerdas. Nah, mereka lebih mengambil dengan segala hal atau dengan cara apapun yang dihalalkan. Seperti ibarat bola yang bubble itu ya, Pak ya. Begitu kena jarum sedikit saja terbongkar, akhirnya gembos semua-muanya. Baik, Pak Nakoy, kita akan dengarkan dulu ilustrasi dari Pak Nakoy di Kejar-Kejar Rizki. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Dikejar-kejar rezeki. Salam kesadaran Indonesia. Suatu hari saya mendapatkan kata-kata yang mengagetkan saya oleh mentor saya, bahwa suatu saat kamu akan dikejar-kejar duit, dikejar-kejar uang katanya. Saya cukup merenung bagaimana bisa, kemudian berapa lama, gimana caranya, polanya bagaimana. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu nggak bisa dijelaskan oleh mentor saya, karena keburu kita berpisah, sahabatku yang tulis. Tapi dalam perjalanan kehidupan saya, akhirnya saya bisa bersyukur kepada Allah, merasakan apa yang dikatakan oleh mentor saya tadi, bahwa memang dalam hal uang itu, sahabat-sahabat yang kulit, hanya ada dua jendela. Yang satu kekurangan uang, dan yang satu kelebihan uang. Dua jendela inilah yang sering kita temui, dan saya sendiri mengalaminya dua-dua. Saya mengalami cukup lebih lama kekurangan uang. Dalam novel yang saya tulis, My Name is Nako, saya mengisahkan bagaimana kekurangan uang membuat saya akhirnya sadar betul bahwa miskin itu memang tidak enak, bahwa miskin itu memang sesuatu yang menyedihkan. Miskin itu memang sesuatu yang masih kita lawan dengan bekerja keras. Maka ketika saya dapat pekerjaan itu, saya bersyukur sekali kepada Tuhan, karena dengan bekerja kita bisa menemukan lompatan-lompatan untuk sukses dibandingkan kita sama sekali nggak bekerja. Jadi kalau Anda sedang bekerja hari ini, bersyukurlah dulu, nikmatilah dulu, cintailah dulu, baru kemudian akan ada lompatan-lompatan baru. Tapi kalau kemudian sudah protes, sudah sedih, sudah kecewa, sampai frustasi kepada pekerjaan, akhirnya kita nggak bisa menerima, memaknai pekerjaan yang luar biasa tersebut, sahabat-sahabat yang kulit. Jadilah pertama adalah kekurangan uang. Ya, kita semua tahu bahwa sangat mudah agar kita punya mental di mana kita kekurangan uang. Salah satu hal yang sering dan mudah dilakukan adalah kita menjadi orang yang sangat super boros. Ya, tentu saja orang yang boros, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan lebih besar pengeluaran dibandingkan penghasilan. Kemudian dia juga nggak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang bukan, sehingga kadang-kadang dia mendahulukan yang penting, padahal penting itu nggak harus lakukan, sahabat takfit. Jadi ini yang sering terjadi. Yang kedua adalah bagaimana kelebihan uang atau dikejar-kejar rezeki. Dalam salah satu buku saya, 21 Days to be Transhuman, saya menulis sebuah rumus bahwa untuk kita dikejar-kejar rezeki, ada dua hal yang kita lakukan. Pertama adalah setiap kita punya uang atau gaji, Anda anggarkan atau potong 10% untuk sedekah. Memang biasanya orang sedekah kalau ada sisa. Pertanyaannya seringkali setiap akhir bulan kadang-kadang ada sisa, kadang-kadang enggak. Dan Anda bisa cek sendiri lebih banyak sisanya atau enggaknya. Jadi pertama tadi adalah anggarkan 10% untuk sedekah. Dan yang kedua adalah anggarkan 10% lagi untuk menabung. Dan menabungnya adalah tidak menggunakan ATM. Memang uang ini khusus untuk investasi Anda. Kalau Anda melakukan dua langkah ini yang sederhana, 10% untuk sedekah dan 10% untuk menabung, dan ini akan punya dampak rasional dan dampak suprarasional. Rasionalnya adalah Anda akan punya
uang tabungan, di mana uang ini bisa Anda gunakan untuk menambah investasi beberapa tahun yang akan datang, dan uang itu akan mengejar-ngejar Anda hasil investasi tersebut kan. Dan yang kedua adalah hasil suprarasional, adalah dari efek sedekah. Sedekah-sedekah yang Anda lakukan tanpa disadari akan memberikan pantulan-pantulan yang sangat-sangat luar biasa buat kehidupan Anda. Saya melakukannya dan saya merasakan hasil yang luar biasa. Bisnis-bisnis yang kita kembangkan mengalirkan rezeki, di mana walaupun saya diam, tapi uang itu bekerja buat saya. Dan betul juga ini katakan oleh mentor saya tadi, kekuatan sedekah itu luar biasa, kekuatan menabung luar biasa. Kalau Anda ingin, dan mungkin betul-betul ingin, bukan hanya ingin dikejar-kejar rezeki, Anda bisa mencobanya. Saya Nanang Qasim Yusuf, menutur kesadaran Indonesia. Baik, itu tadi dikejar-kejar rezeki dari Pak Nakoy di Seven Awareness. Ada Pak ya, bagaimana kita manajemen dari rezeki yang kita dapatkan. Dan tadi berbagi itu bukan kalkulator manusia yang akhirnya akan mengurangi apa yang kita miliki. Karena tadi sudah disebutkan Pak Nakoy dalam the have atau kepemilikan itu adalah hasil dari be and do. Silakan Pak. Ya, saya sendiri kan memang mengalami yang tadi disampaikan di pengantar ya, bahwa ada dua keadaan lah, kekurangan, satu kelebihan. Dan untuk mentransformasi ini juga tidak mudah gitu Mbak Santi ya. Terutama memang kita harus memperkuat be tadi ya, personality kita. Dan saya sendiri menyusun misalnya buku 21 Days to be Transhuman, 21 karakter yang harus diperkuat kapasiti personality kita agar kemudian kita dikejar-kejar rezeki Mbak Santi. Jadi saya sudah mendata atau mengamati 21 karakter yang harus dimiliki. Dan dari mulai memberi, memaaf, fokus, disiplin, bahkan humoris saya masukkan Mbak Santi. Karena ternyata orang humoris ini dia bisa narik rezeki. Banyak orang senang sama dia kan gitu ya. Jadi humoris itu sangat penting. Menyenangkan ya. Jadi pada kuncinya adalah untuk kita menjadi dikejar-kejar rezeki adalah menjadi pribadi yang menyenangkan. Menyenangkan pasangan. Kalau Anda semakin sibuk tapi semakin nyebelin, nah itu malah kunci rezeki gitu. Jadi semakin ada orang yang karir makin bagus tapi nyebelin anak, waktu nggak ada, nelpon nggak sempet, belum nggak bisa, janji hanya sebatas janji, kan lama-lama akhirnya anak-anak berdoa kepada Tuhannya kalau bisa balik lagi kayak dulu lagi aja ya, biasa-biasa aja. Kalau kita ingin selalu dikejar-kejar rezeki, menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang menyenangkan, dimulai dari keluarga dulu, menyenangkan anak-anak. Jadi semakin karir Anda baik, semakin menyenangkan, kemudian menyenangkan pasangan, ya. Nah ini kan butuh latihan ya Mas Santi ya. Kemudian bagaimana kita menjadi pribadi yang juga adalah ya mitra atau pegawai kita, ya. Ini juga semakin banyak pegawai yang senang terhadap perilaku kita, mereka lebih loyal Mbak Santi, sehingga bisnis semakin banyak kan, semakin gitu ya. Ya termasuk menyenangkan customer atau pelanggan. Nah kuncinya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan, menggembirakan. Itu yang kemudian di dalam buku saya disebut sebagai unconditional happiness ya, bahagia tanpa syarat itu Mbak Santi. Seperti itu Mbak Santi. Ya, dan ini biasanya kalau orang sudah makin sibuk tapi tidak menyibukkan diri juga untuk memperbaiki diri, itu akan membuat semua orang kena marah ketika memang ada masalah ya Pak, atau dalam tekanan gitu ya. Sehingga tadi menjadi pribadi yang tidak menyenangkan, akhirnya orang-orang di sekitarnya mengumpat dan juga memohon untuk dikembalikan lagi seperti yang dulu. Jadi kembali lagi dalam kondisi yang longgar, yang menyenangkan dan tidak sibuk waktunya. Nah, Pak, unconditional happiness ini apakah didapatkan bagi orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, ataukah
bisa kita ciptakan, Pak? Ya, jawabannya dilatih. Karena tidak semua orang memiliki kapasitas atau keahlian, skill of life, yang dia bisa clearing the past. Dia bisa menghealing, membersihkan masa lalunya gitu. Sekarang kan zaman sekarang ini banyak anak-anak ini butuh healing gitu ya. Butuh terapi, terapinya ke Bali, naik jet gitu ya. Dikit-dikit butuh terapi gitu. Itu nggak ada penyakit, nggak ada apa, tapi kayaknya di dunia ini gelap gulita gitu. Dikit-dikit butuh healing kemana dan sebagainya. Jadi di dalam bagaimana kita mendapatkan rezeki, kuncinya tadi pertama adalah kita menjadi pribadi yang menyenangkan, dan itu memang harus diciptakan. Kalau kita memang sulit membentuk diri kita, maka biarkan orang lain ikut membentuk, mensupport personality kita gitu. Kayak misalnya ada kelas 21, itu kan membentuk juga ya. Mungkin kalau kita sendiri masih menata kayak nata balok anak mainan gitu Mbak Santi, dikasih tapi nggak rapi-rapi. Itu kan ditata malah nggak jadi karena nggak tahu password ya kan, nggak tahu kuncinya kan. Tapi kalau seorang yang ahli kan tahu udah kapan harus dimulai dan sebagainya. Nah yang kedua, kita harus mulai kedisiplinan di dalam dua hal. Yang pertama adalah investasi, ya, menabung ya, menabung yang dalam arti menabung uang ya. Kita harus aware bahwa menabung itu memang harus dilatih. Dan orang-orang hebat, orang-orang kaya, ya, dia melatih menabung itu dari kecil, Mas Nanti. Jadi anak-anak orang kaya itu walaupun kaya, saya lihat mereka juga diajarkan juga menabung untuk masa depan yang kadang-kadang tidak pasti. Apalagi masa depannya pasti ya. Jadi dia memprepare bahwa masa depan pasti. Termasuk nanti ketika ayahnya meninggal, kan nggak pasti juga ya. Dan sebagainya. Jadi mereka tuh di-prepare untuk menabung menghadapi situasi yang nggak pasti. Dan ini yang kemudian menjadi latihan untuk disiplin. Nah, disiplin ini ya dibentuk oleh orang tua. Di dalam buku saya yang paling baru yang berjudul 7 Rules of Excellent Parenting, yang insya Allah awal Ramadan sudah siap terbit, Mas Santi. Ini disampaikan bahwa kedisiplinan, kejujuran itu dimulai dari orang tua. Jadi dipastikan orang tua yang disiplin akan mudah mengcopy paste anaknya menjadi pribadi yang disiplin. Tapi orang tua yang tidak disiplin kemudian meminta anaknya disiplin, itu agak sulit. Kecuali nanti anak itu menemukan 1 minute word, Mas, dan dia akhirnya disiplin beneran gitu ya, Mas dia. Tapi kalau belum ya, contoh yang simple aja, orang tua yang ketika naik mobil, dia membiarkan anaknya nggak pakai sabuk pengaman, duduk di belakang, maka anak ini sampai besar pun dia malas menggunakan sabuk pengaman. Tapi orang tua kalau kita misalnya di barat itu walaupun duduk belakang Mbak Santi, mereka kan pakai sabuk pengaman. Dan sampai besar pun dia akan menggunakan sabuk pengaman. Ini kan contoh, bahkan di film-filmnya pun, kayak di filmnya pun dicontohkan dia pakai sabuk pengaman. Di Indonesia malah kebalikannya misalnya. Nah ini kan contoh bahwa kedisiplinan orang tua terhadap anak ini akan membentuk karakter di masa depan, termasuk dalam rezeki. Jadi salah satu yang harus dilatih oleh orang tua, termasuk kita, adalah bagaimana membiasakan diri untuk disiplin dalam menabung. Ya, ini simple tapi butuh pelatihan, butuh momentum, dan butuh kesadaran baru bahwa saya bisa kok. Karena rata-rata banyak orang yang menabung itu kalau ada uang sisa, Mbak Zanti. Dan jawabannya adalah nggak ada sisa. Apalagi pas COVID seperti ini. Maka menabungnya dilatih, di-setting berapa persen, persentasenya itu terserah Anda ya. Yang penting Anda melakukannya dengan menyenangkan. Jadi menabung tapi menyenangkan. Nanti karena kalau menabung dengan menjengkelkan kan akhirnya diambil lagi duitnya nanti ya. Jadi menyenangkan gitu. Iya. Jadi yang pertama tadi pribadi yang menyenangkan, ini mungkin B ya Pak ya.
Dan yang kedua adalah kedisiplinan. Do itu yang bisa dilakukan ya, dengan investasi, menabung. Kemudian tadi ada bersedekah, ini juga menjadi salah satu hal yang bisa dilatih secara rutin atau kebiasaan. Kita sapa dulu untuk Biru Eni yang ada di Hong Kong ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Nakoy, Mbak Santi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And then juga ada NT_10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach yang super great, sehat berkah, amin. Terima kasih. Baik, Pak Nakoy, ini pertanyaan dari Lili Amelia yang dari WhatsApp. Kita bacakan dulu, kita buka dari 081565 sekian. Selamat pagi Apredio, selamat pagi juga Mbak Santi, dan juga selamat pagi Coach Nakoy. Pertanyaan saya adalah begini. Ketika kita berbicara tentang pengeluaran, Pak, kadang-kadang besar pasak daripada tiang. Saya ini seorang ibu rumah tangga yang juga membangun usaha rumahan. Dan yang saya bingung adalah dompet penghasilan dan dompet rumah tangga memang belum saya pisah secara utuh. Yang kadang-kadang saya tidak nyampe di akal. Alhamdulillah sih tidak pernah kekurangan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana saya bisa lebih disiplin lagi. Dan saya bersyukur sampai detik ini juga usaha tetap berjalan walaupun tidak bisa berkembang pesat seperti yang lain. Tapi alhamdulillah kalau dihitung-hitung secara kalkulasi saya atau kalkulator saya agaknya kurang, Coach. Tapi saya senang sekali membantu teman-teman yang dalam keadaan misalnya anak-anak SMK yang tidak punya orang tua. Kemudian saya berikan waktu dan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang, bekerja di tempat saya, dan kemudian membangun usaha sendiri. Terima kasih. Dari Ibu Lili. Bu Lili di mana ya? Ibu Lili tidak disebutkan di mana ya? Oke. Ya, terima kasih. Ibu Lili mungkin bisa mengirimkan alamatnya Ibu ya. Ini kalkulator. Ya, jadi, langsung jawab Mas Andi. Iya? Silakan langsung jawab aja Pak Nok. Ya, di dalam Seven Warners itu yang menarik itu adalah apa yang disebut dengan istilahnya kita ya look for leverage point gitu. Jadi artinya cari poin yang membuat Anda punya leverage, yang membuat kita melompat gitu. Misalnya contoh ya, kita ini kalau di sekolah ya, tadi pagi saya brief ke asisten saya lagi ngajar di Al-Azhar, ajarin ke anak-anak bagaimana mereka punya leverage itu. Misalnya dia nggak terlalu pinter, temannya berteman dengan orang pinter ini juga meningkatkan bahasa melompat. Ternyata ayahnya ini dia guru privat, ayah temannya ini. Ketika dia main sama temannya, kan akhirnya diajarkan ilmu yang tidak ada di sekolah Mas Santi. Nah itu bisa melompatkan itu contoh di sekolah. Nah kalau dalam bisnis ya Hikmah juga atau Ibu cari poin yang bisa melesatkan, kayak poin yang bisa kayak jongkat jangkit itu, jadi yang bisa langsung jus gitu. Misalnya salah satunya adalah ya memiliki komunitas yang dahsyat, komunitas yang baik ya. Kemudian punya sahabat walaupun nggak banyak tapi yang dia tuh tulus ya mendoakan. Dan yang berikutnya juga bisa bagian dari kolaborasi juga mungkin ya, melakukan kolaborasi antara ya ibu dengan siapa misalnya ya, contoh dilakukan oleh Apredio ini adalah bagian dari leverage yang dilakukan, kolaborasi dengan Nako Center, melakukan secara langsung di Instagram, sehingga akhirnya followernya saya mengenal Apredio, termasuk di Hong Kong dan sebagainya kan. Dan teman saya pun akhirnya Apredio juga di Semarang juga, teman-teman di Hong Kong juga udah automatically kalau Jumat jam 10 itu sudah standby di depan handphone. Sehingga kadang-kadang sudah komplain, ini belum mulai gitu coach gitu ya, saya bilang Mbak Santi ya, udah siap semua soalnya ya. Dia bilang nanti selalu tanpa ada iklan lanjut kayak gitu. Nah ini kan contoh. Jadi coba lihat ya, lihat kira-kira leverage poinnya di mana yang bisa saya lakukan.
Ya ini butuh analisa singkat atau butuh tafakur sebentar yang membuat ibu akhirnya bisa melontarkan. Ya. Misalnya contoh salah satunya saya sering ini kan saya di call center itu ada pembagian nasi kotak Mas Santi. Jadi mungkin enggak Jumat berkah ya. Jumat berkah 100 kotak. Tapi saya juga sering ngajak alumni bagi yang mau leverage bareng, ayo gitu. Mungkin dia juga melakukan yang sama tempat lain silakan. Tapi ada yang ikut juga, kadang-kadang dia transfer hanya 50.000 atau 100.000, ya boleh aja silakan gitu. Kan itu kalau dikalikan jadi pengalian yang dahsyat Mas Santi. Ya itu contoh bahwa leverage point itu salah satu contohnya adalah itu. Bagaimana kita bisa melihat pengkalian bukan penambahan tapi pengkalian yang akhirnya bukan lagi irasional tapi sudah masuk ke suprarasional. Sudah kayak nggak masuk akal tapi nyata gitu Mas Santi gitu. Iya. Gitu ya Bu. Boleh. Terima kasih. Iya. Mungkin ini salah satu yang dilakukan dengan membantu anak-anak SMK tadi ya, Pak Nako, yang sudah tidak punya orang tua untuk diberikan kesempatan bekerja, kemudian didorong untuk bisa menciptakan lapangan kerja juga. Sukses Ibu Lili, dan Pak Nako berpesan tadi silahkan Ibu mencari leverage mana yang akan atau poin-poin mana yang bisa membuat Anda bisa melakukan kuantum ya, lompatan, sehingga mungkin bisnis Anda semakin bertumbuh dan berkah. Baik, nah Pak Nakoy, ada dua hal tadi yang sudah disampaikan Pak Nakoy, bagaimana menjadi pribadi yang dikejar-kejar rezeki ya Pak ya. Satu adalah pribadi yang menyenangkan, yang kedua adalah kedisiplinan. Disiplin dalam berinvestasi dan disiplin bersodakoh. Dua-dua hal ini sebetulnya kalau dalam hitung-hitungan menabung kalau ada uang sisa, bersodakoh juga kalau ada uang lebih ya Pak ya. Tapi ini tidak ya Pak ya. Biasanya kan gitu Pak, sudah sampai di kotak masjid ya, tadinya sudah niat nih mau beramal 50.000, di dompet ada yang 20.000, ada yang 5.000 Pak, akhirnya yang 5.000 yang dimasukin ya Pak, yang 20 sama yang 50 kembali masuk lagi ke dompet. Ya karena belum automatically ya, belum ya. Kalau sudah automatically ya akhirnya memang automatically itu awalnya ya kayak dilatih, atau bahasa kasar kadang-kadang kayak dipaksa gitu misalnya. Dipaksa. Kayak dilatih. Ya, kadang-kadang kita harus, kalau kitanya self awareness-nya lama, ya dipaksa. Tapi kalau kita mau memiliki self awareness ya nggak harus dipaksa sih. Dia harus dia menemukan satunya gitu ya. Oh, sedekah ini bukan untuk orang lain, tapi sedekah itu buat saya justru. Buat saya melakukannya. Sedekah banyak dikit bukan orang lain, tapi saya lah yang harus merasakannya gitu. Saya sendiri yang langsung merasakannya. Kalau dia memiliki aware seperti itu kan, tanpa diiming-iming, tanpa diamang-amang, ya dia bisa gerak gitu. Tapi karena setiap orang punya ukuran yang berbeda-beda, maka ya kalau lama sekali panasnya, ibaratnya ya self awareness-nya nggak nongol, nggak tumbuh, ya didorong, dijerumusin, dipaksa biar jalan gitu Mas Andi. Ibaratnya kita dorong bareng-bareng. Gitu. Dan ada seorang profesor yang pernah ikut juga coaching saya ya, dan dia gimana ya, dia guru besar yang memang sudah ahli di bidang ilmu. Tapi kalau soal sedekah kan beda. Ini kalau belum terlatih juga, walaupun profesor juga alasannya banyak kan. Tapi kemudian dia ikuti konsep 21 days selama 21 hari. Dan saya bilang, apa enggak makin tersenyum gitu ya para penghuni langit di sana ketika melihat ada seorang guru besar yang baik di kampus dan juga bisa sedekah istiqomah. Kayak gitu kan. Itu menarik, bukan karena kalau kita mau dikejar-kejar rezeki, konsepnya bukan atau tapi dan. Jadi jangan atau dan. Saya pintar dan sedekah, atau bukan suruh milih saya kan sudah ngajar ilmu di kampus segini ini, sedekah bukan pengusaha. Saya kan sedekahnya ilmu,
Nah itu atau, nah kalau Iya. saya sedekahnya jadi ya sedekah ilmu dan sedekah uang bisa kan. Mhm. Dan Iya. apa ilmu dan sedekah uang kenapa ilmu gitu Mas Andi. Ini yang Iya. akhirnya peserta-peserta coaching ya beragam dari teman-teman di Hong Kong, kemudian sampai para dokter, guru besar juga, dan mereka juga senang. Kita senang mereka punya yang tadi kita bahas di awal, B-nya tuh makin kuat, makin tebel, sehingga Mhm. do-nya tetap aja, dia tetap ngajar, tapi bonus-bonusnya tuh have-nya makin dahsyat. Yes. Baik, Pak Nakoy, ini sudah ada yang bertanya di chat Instagram. Kita bacakan dulu dari Pak Ramdhani Sampurna. Bang Nakoy izin bertanya, bagaimana dengan orang yang memiliki kekurangan dari aspek pergaulan? Apakah tetap bisa mengalami loncatan? Iya, ya. Orang-orang yang memang merasa kayak kurang pergaulan ini, ya mungkin kalau sebelum ada COVID, ya sekarang pas ada online sih saya rasa lebih mempermudah ya Mas Andi ya, karena pertemuannya melalui online, jadi Virtual. lebih nyaman ya, virtual. Jadi online ini juga mempermudah teman-teman yang punya kekurangan ini malah kayak dimanusiakan gitu. Jadi jangan-jangan memang ini adalah society of 4.0 bahwa teknologi for humanity, bukan humanity for technology gitu. Kalau 4.0 kan kita yang menjadi pelayan teknologi. Tapi kalau 5.0 teknologi lah yang melayani kita. Oleh karena itu teman-teman yang tadi bahasa isyarat pun sekarang udah lebih dimanusiakan. Teman-teman yang kurang percaya diri, kadang-kadang mungkin dia merasa kurang pede karena fisik kurang cantik atau kurang ganteng atau kurang tinggi atau kurang apa dan sebagainya. Sekarang dia bisa belajar dengan tutup muka, off videonya, dan dia dapat ilmu juga kan Mbak Santi. Ya, ini kan teknologi memanusiakan manusia, dan ini sangat bagus sekali ya. Sehingga kesempatannya jadi lebih banyak terbuka ya, peluang juga begitu banyak ya. Kekurangan di satu sisi di dalam 1 minute awareness malah melompatkan. Tadi pagi saya sharing di alat bahwa salah satu rahasianya Valentino Rossi adalah dia ternyata cedal. Cedal ya, dan ini kan dia ternyata dia kalau ini tangan kanannya tuh kayak masalah gitu Mas Santi. Tapi ternyata malah malah bisa powerful kayak gitu. Ternyata tangan kanan yang rata-rata orang kan kekuatan tangan kanan ya. Ternyata tangan kanan dia ternyata dengan tangan kirinya itu ya yang memang dia latih muscle action, yang dia latihan terus-menerus dengan tangan kiri, akhirnya bisa membuat tikungan tuh bisa nyalip begitu sempurna, nyari sempurna kalau di tikungan. Akhirnya kan Rossi menangnya di tikungan. Itu kan kelemahan dia, kekurangan dia menjadi positive point atau leverage tadi di waktu yang akan datang. Salah satu latihannya dengan apa Mas Ramdhani adalah dengan cara massive action. Melakukan hal-hal baik yang kecil nggak apa-apa, tapi terus-menerus dalam waktu yang lama dan nggak boleh bosan. Misalnya tadi teman kita yang merasa kurang bergaul, saya maunya setiap hari mau ngomong di depan TikTok 1 menit. Itu lakukan aja setiap hari sampai setahun. Percaya diri kan sekarang teknologi banyak membuat orang lebih manusia. Ngomong 1 menit di TikTok kan bisa. Nah itu kan contoh ya seperti itu. Akhirnya lama-lama kalau dilakukan terus-menerus jadi juga Mbak Santi. Ya baik. Jadi kuncinya adalah kita jangan menjadi hanya objek teknologi ya Pak ya, tetapi menggunakan teknologi untuk bisa membuat diri kita lebih memiliki loncatan yang dahsyat. Terima kasih Pak Nakoy. Sepertinya kita harus segera mengakhiri perbincangan hari ini, dan apa yang mau disampaikan oleh Pak Nakoy dalam closing statement dikejar-kejar rezeki. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Nakoy di Instagram, di Up Radio juga, Mania juga dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa
ada dua tadi cedera lambal uang, rezeki, satu adalah kekurangan rezeki dan satu kelebihan rezeki ya, dikejar-kejar rezeki. Oleh karena itu maka yang harus kita perkuat adalah bukan bagaimana pekerjaannya saja, tapi kemudian personalitinya harus dimaksimalkan ya. Kalau di istilahnya Narco Center adalah kita harus menemukan unconditional happiness, bahagia tanpa syarat. Pada saat kita betul-betul bisa memanage feeling kita, positive feeling, dengan bahagia tanpa syarat itu, rezeki itu kayak tamu, Mbak Santi. Ngetuk-ngetuk terus. Belum selesai dibuka, datang lagi rezekinya. Belum selesai syukur, datang lagi rezekinya. Sampai speechless, sampai akhirnya hanya satu kata, thanks Allah for everything. Gitu. Karena ini yang kemudian dialami oleh banyak orang ya, termasuk teman-teman di Hong Kong juga yang masuk juga seru membagi flow dan sahabat-sahabat lain. Semoga teman-teman Apmenia ya terus mempraktekkan dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih Pak Nokoy. Salam untuk keluarga, salam sehat selalu. Sampai ketemu insya Allah minggu depan atau hari Jumat seperti biasa dalam Up Awareness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.